warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, kuliah jarak jauh ini. Hari ini kita akan mendengarkan uraian tentang ethical clearance atau pengkajian etik pada penelitian, khususnya pada penelitian keperawatan. Kita akan mulai pada apa itu etika. Bahwa etika itu adalah cara berpikir, bersikap, bertindak yang sesuai untuk suatu komunitas, baik dia apa dianggap elok, pantas, baik. Dan sedangkan kalau kita ngomong etis, maka apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kaidah moral dan berkaitan dengan penilaian yang kualitatif sifatnya, yaitu baik, buruk, lebih baik, dan makin baik atau sangat baik. Tapi bukan tentang masalah salah atau betul. Kalau salah atau betul itu pasti ada hubungannya melanggar suatu aturan. Nah, kalau di etik ini hanya suatu kaidah moral khasnya. Apa itu etika penelitian? Etika dalam penelitian dalam hal ini adalah persoalan boleh atau tidaknya, atau diperkenankan dan dilarang, dan benar atau salah. Etika penelitian adalah persoalan norma standar yang harus digunakan sebagai pedoman dan sekaligus nilai-nilai luhur. Etika memang secara etika deontologi dan konsekuensi, di mana deontologi lebih menekankan pada proses yang benar, sedangkan etika konsekuensi menekankan hasil yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Nah, kita kalau sudah bicara dengan etika penelitian, pasti kita mengingat tentang adanya kode etika penelitian. 3 aspek yang harus diingat adalah dalam etika penelitian, kode etiknya adalah etika penelitian sendiri, etika berperilaku, dan etika publikasi dari hasil penelitian. Etika penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rambu yang etis sesuai dengan Code of Ethics atau kode etik penelitian, dan sekaligus dengan metode yang benar. Sedangkan etika berperilaku adalah sikap pribadi peneliti yang dijaga untuk selalu etis. Dan etika publikasi adalah melakukan publikasi hasil penelitian dengan cara yang etis. Kode etik penelitian kita uraikan dalam etika penelitian, di mana kita akan mengikuti rambu-rambu, yaitu adanya kebenaran ilmiah yang memiliki landasan berpikir, mendapatkan bukti yang sah, bebas dari kepentingan pihak tertentu. Dan apa yang kita usulkan dalam penelitian itu mengikuti metode ilmiah, mengikuti metodologi baku, menggunakan prosedur yang layak dan tepat sasaran, melakukan penelitian karena diperlukan. Juga dalam mengusulkan suatu penelitian dinilai kita juga menggunakan sumber daya ilmiah yang efisien dan mementingkan keselamatan subjek penelitian, serta selalu merekam hasil penelitian dengan benar. Selanjutnya, kalau tentang yang kedua, yaitu etika berperilaku yang ada hubungannya dengan perilaku dari peneliti, maka kita disyaratkan bahwa seorang peneliti itu harus netral, memberi akses untuk verifikasi atau penelitian lanjutan, dan menghormati hak rekan peneliti lainnya atau tim peneliti lainnya. Yang kedua yang diperlukan dalam etika berperilaku di sini adalah kesantunan perlakuan yang bermoral terhadap subjek, di mana tujuan penelitian tidak boleh digunakan untuk memanipulasi proses atau data. Itu namanya kesantunan perlakuan. Dan terakhir dalam etika berperilaku adalah keterbukaan informasi.
peneliti harus memberikan kesempatan pihak lain dalam menyampaikan tanggapan dan saran. Jadi kita tidak boleh tertutup terhadap pihak lain. Selanjutnya, uraian tentang etika publikasi, kita lihat bahwa seorang penulis hasil peneliti itu harus mengikuti rambu-rambu kode etik, antara lain hak pengarang, menghormati hak pengarang lain dalam tim pengarang, yaitu memberikan pengakuan kepada pihak lain yang berjasa. Ini yang kita sering kenal sebagai referensi, sehingga kita mempunyai hak pengarang, ya, tetap menuliskan di dalam yang akan dia publikasikan itu pihak-pihak yang telah menulis sebelumnya yang dia ambil sebagai referensi. Yang kedua, kode etik publikasi adalah diseminasi hasil publikasi ilmiah secara tertulis, publikasi hasil pertama kali dan sekali. Tidak boleh publikasi itu bersama atau dalam keadaan berbeda jurnal tetapi dengan judul yang sama dan dengan tulisan dan isi yang sama. Dan ini memang hanya boleh dilakukan sekali. Ya, kemudian yang ketiga, kode etika penelitian untuk etika publikasi yaitu kebenaran ilmiah, menghindari kesalahan prosedur, praktik, dan kesalahan lain termasuk yang tidak disengaja. Itulah 3 kode etik yang penting di dalam etika penelitian. Kita sekarang berbicara tentang kode etik penelitian dalam kesehatan atau healthcare ethics. Healthcare ethics ini dipublikasikan oleh Bowken and Childress itu tahun 2001. Yang kita kenal adalah Principles of Biomedical Ethics. Yang kita kenal di dalam biomedical ethics yang dipublikasikan tahun 2001 ini adalah ada 4 kunci, prinsip kunci, dan 4 peraturan tambahan, ya. Jadi 4 kunci, prinsip kunci dari biomedik principle ini adalah: pertama, prinsip otonomi; yang kedua, prinsip beneficent; yang ketiga, non-malfeasance; dan yang keempat atau justice, ya. Kita uraikan satu persatu. Otonomi, kalau kita lihat, adalah respect of person, jadi penghargaan kepada seseorang untuk bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Respect a person's right to make their own decisions. Yang kedua, di dalam otonomi, teach people to be able to make their own choice. Untuk bisa dia mengambil keputusan, maka kita wajib mengajarkan atau memberitahu apa yang bisa membuat mereka bisa memilih apa yang akan dia putuskan untuk mengikuti atau tidak dalam penelitian. Kemudian yang ketiga adalah support people in their individual choice. Kalau seseorang atau subjek peneliti itu sudah memilih, maka kita harus mau mendorongnya atau mensupportnya. Yang selanjutnya dalam otonomi, do not force or coerce people to do things. Jangan menekan atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan akhirnya, informed consent adalah hal yang penting sebagai outcome dari prinsip otonomi ini, ya. Jadi sekali lagi, otonomi itu pertama respect, menghargai seseorang mengambil keputusan. Sebelum dia bisa mengambil keputusan, kita kenalkan, kita beri pemahaman hal-hal yang perlu diketahui mereka. Kemudian kita mensupport apa pilihannya, dan kita tidak boleh menekan atau memaksa untuk melakukan semuanya sendiri, segala sesuatunya untuk mengikuti kita, kemauan kita.
dan akhirnya kita memberikan surat persetujuan untuk ikut dalam penelitian atau kita sebut informed consent. Selanjutnya prinsip yang kedua, otonomi ya. Tadi kita lihat yang kedua adalah beneficent. Beneficent atau to do good adalah our action must aim to benefit people, health, welfare, comfort, well-being, improve a person potential, improve quality of life. Jadi apa yang kita lakukan itu harus berguna untuk masyarakat, berguna untuk orang, khususnya subjek-subjek yang kita teliti. Ya, misalnya ini dalam berguna untuk kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan, kehidupan yang baik, meningkatkan kemampuan potensial yang dimiliki oleh subjek-subjek atau orang-orang atau masyarakat tertentu, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini hal-hal yang berupa benefit untuk masyarakat. Benefit should be defined by the person themselves. It is not what we think that is important. Jadi kata berguna, bermanfaat, ya benefit itu harus menurut dari mereka sendiri atau masyarakat itu atau subjek itu sendiri. Jangan apa yang kita lihat bahwa itu berguna untuk kita. Jadi apa yang kita bilang bahwa itu berguna belum tentu oleh subjek itu dianggap berguna. Nah, benefit di sini artinya beneficent itu mereka subjek kita menganggap ini berguna. Act on behalf of vulnerable people to protect their right. Jadi kita juga harus bertindak di sini kalau misalnya ada subjek kita adalah seorang yang vulnerable people, seperti misalnya orang-orang yang tidak bisa bicara, atau dia dalam keadaan koma, atau dia tidak mampu untuk berpikir dengan baik, tidak mampu untuk menulis dan sebagainya, maka kita harus bertindak menolong dia, tapi tetap harus memproteksi hak-hak mereka, ya. Prevent harm, jadi dalam kita menjelaskan bahwa ini berguna bagi mereka, tetapi kita tetap mencegah terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang merugikan pada subjek kita. Create a safe and supportive environment. Dari kita tetap dalam mengambil data nantinya selalu menjaga keamanan dan lingkungan yang sangat mendukung, ya, dan selalu help people in crisis. Jadi membantu orang-orang dalam kondisi yang krisis. Ya, jadi itu tadi beneficent. Pada dasarnya kalau bisa diulangi, beneficent adalah suatu tindakan yang selalu ditujukan kepada subjek, dalam hal ini pastinya pasien, biasanya dalam kesehatan, yang paling memberikan manfaat dan paling meminimalkan, paling minimize atau paling sedikit memberikan kecelakaan atau kerusakan, kerugian pada subjek kita, itu beneficent. Nah, yang prinsip yang ketiga adalah non-malfeasance. Non-malfeasance ini adalah prinsipal yang memastikan bahwa pengobatan atau uji coba obat atau research itu tidak mencelakakan subjek, ya. Mencelakakan subjek bisa karena kesalahan atau pengabaian dari satu tindakan, ya, negligence, atau bisa misconduct. Misconduct itu kesalahan, salah memberikan intervensi, ya.
Jadi no malvision itu jangan mencelakakan, itu non, tadi to do no harm, do not to inflict harm on people. Jadi jangan membuat celaka dari masyarakat atau subjek yang kita teliti. Do not cause pain or suffering, jangan menyebabkan sakit atau memperberat keadaan penyakitnya. Do not incapacitate, jadi jangan membuat dia menjadi tidak mampu apa-apa. Do not cause offense, jadi jangan mengakibatkan dia menjadi lebih jelek, lebih lemah dari keadaan sebelumnya. Do not deprive people, dan do not kill, pastinya yang akhirnya jangan sampai membunuh, ya. Baik beneficent maupun non malvision itu merupakan hal yang utama kalau kita melakukan penelitian yang sifatnya evidence based practice. Jadi penelitian berbasis fakta itu pastinya adalah berbasis fakta di klinik, di lapangan, dan dua hal ini yang sangat diutamakan, yaitu beneficent dan non malvision. Dan prinsip yang ketiga adalah justice atau adil. Dalam hal ini adalah kita akan melihat kebutuhan untuk men-treat atau men-serve atau melayani dan mengobati semua subjek itu harus dilakukan sama atau equal dan adil, ya. Kita mempunyai beberapa kriteria yang bisa menunjukkan bahwa itu adil atau enggak adil, ya. Termasuk antara lain adalah bahwa setiap orang itu harus betul-betul apa yang kita share, yang kita berikan kepada mereka itu adil semua, baik dia orang miskin, orang kaya, orang laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya equal share, ya. Semua orang itu harus diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, dan semua orang itu harus diberikan pelayanan yang sesuai untuk dia dan juga berguna untuk dia. Semua orang itu juga sesuai diberikan pelayanan yang sifatnya kontribusi dari semua pihak. Juga semua orang itu juga berhak untuk memperoleh pujian, merit gitu, penghargaan dan sebagainya, ya. Nah itu setiap orang. Setiap orang itu juga berhak untuk mendapatkan misalnya ada hal-hal yang mau diberikan di dalam publikasi-publikasi dan publikasi maupun kalau istilahnya free market exchange. Baik, jadi kita harus betul-betul memberikan tetap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan mencapai kondisi status kesehatan yang paling baik untuk semua masyarakat, dan tentu saja diharapkan tidak harus masyarakat itu membayar dengan banyak, gitu, ya. Justice itu juga sering dikatakan di dalam masalah penelitian di kesehatan, itu adalah ada hubungannya dengan keadilan yang
diberikan dalam pelayanan atau health service atau pelayanan kesehatan, dan juga secara profesional, ya. Bagaimana kita harus selalu membuat dan menggunakan sumber-sumber di dalam pelayanan untuk kepentingan dari subjek kita, dan bagaimana kita bisa selalu bersama setiap saat dengan pasien. Nah, ini semua harus dipertimbangkan bahwa inilah justice, ya. Semuanya harus equal, semuanya harus tidak boleh kita membedakan ras, tidak boleh membedakan tua muda, tidak boleh membedakan gender, dan tidak boleh membedakan kaya atau miskin. Baik, sekarang kita lihat ternyata tadi sudah ada 4 prinsipal, yaitu yang penting adalah beneficent, malfeasant, justice, ya. Dan yang kemudian kita tahu tadi adalah yang paling penting untuk suatu penelitian evidence based practice itu adalah beneficent dan malfeasant, ya. Baik, nah sekarang kita bicara tentang 4 peraturan etik yang penting di dalam biomedical etik, yaitu pertama veracity, yang kedua privacy, yang ketiga confidentiality, dan yang terakhir adalah fidelity. Veracity adalah kita harus berbicara jujur, berbicara apa adanya, dan ini juga harus selalu berbicara jujur, artinya menjelaskan apa yang akan terjadi pada subjek penelitian kita, sehingga informed consent itu merupakan hal yang tertulis yang kita harus peroleh, sehingga diperlukan tanda tangan antara kedua belah pihak, yaitu persetujuan daripada subjek penelitian dan juga kita sebagai pelaku atau pengambil data penelitian. Di samping itu, veracity juga artinya kita respect kepada otonomi yang tadi kita kenalkan tadi pertama. Kemudian privacy adalah privacy ini seseorang atau subjek itu right to remain private, jadi mempunyai hak untuk dijaga privasinya, ya. Mungkin dia harus ditutup informasi-informasi yang keluar, yang didapat dari subjek penelitian itu betul-betul harus dijaga kerahasiaannya, dan ini diperlukan, ya. Jadi itu ethical rule yang harus diikuti. Yang ketiga adalah confidentiality, bahwa kalau informasi atau data yang diperoleh dalam penelitian itu hanya bisa di-share atau diinformasikan kalau memang untuk suatu kepentingan hukum atau untuk kepentingan yang tertentu, dan hanya antara peneliti dan subjek penelitian. Dan akhirnya fidelity adalah loyalty, ya. Kita harus tetap menjaga selama pengambilan data, selama penelitian, kita menjaga tugas kita, duty of care, dimanapun juga dan apapun juga yang kita lakukan selama kita mengambil data. Itulah 3 ethical rules atau peraturan etik yang harus dipatuhi dalam biomedical ethic, ya.